Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu barika alladzi bika ya mushaffa wa hassana wa habana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, para jamaah yang hadir pada hari ini, tentunya juga para kiai, para habaib, para ustaz yang masya Allah pada hari ini hadir di depan kita, dan juga kita memperingati acara yang mulia, yaitu acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, juga panitia penyelenggara acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sehat walafiat dan berkah dalam hidupnya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Lurah Harjamukti dan Bapak Sumara Wira Kusuma. Lalu juga ada Ketua PA 212 Kiai Slamet Ma'arif. Lalu juga ada Ketua MUI Kelurahan Harjamukti Haji Kiai Muhammad Taufik. Lalu juga ada Ketua DKM Masjid atau Musola Sekelurahan Harjamukti. Lalu juga ada Ketua RW 03 Bapak Yulianto, Ketua RT 03 Bapak Nasrullah, dan juga aparat keamanan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, lalu juga nikmat keberkahan, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di dalam acara yang mulia ini. Alhamdulillah, bahwasanya orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa ialah mengikuti daripada perintahnya Allah dan menjauhi daripada larangannya. Inilah makna takwa. Alhamdulillah, hadirin hadirat, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sebaik-baik umat, yaitu umat kita Rasulullah SAW. Dan pada saat yaumil akhir kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, mari sama-sama kita sekarang membaca daripada qasidah. Kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Masih semangat? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala nabiyyika Maulaya salli
lebih. Tapi karena kita ini adalah umat yang lemah, manusia zaman sekarang dikit-dikit aja udah runtuh. Betul. Dikit-dikit bilang betul, dikit-dikit bilang udah capek. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan keringanan, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam syarah Aqidatul Awam karangan Sayyid Ahmad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya dalam kitab tersebut, dalam syarah tersebut, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah akidah yang harus kita yakini, wajib kita yakini. Itu wajib diyakini bagi seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yaitu orang yang beragama Islam, lalu dia juga berakal dan juga sudah baligh. Ini yang dikatakan oleh Sayyid Ahmad bin Al-Maliki dalam syarahnya, Syarah Aqidatul Awam. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak main-main. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bayangkan berapa jauhnya itu. Sangatlah jauh, sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu sangat cepat. Karena kenapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menaiki buraq. Buraq ini apa? Yaitu adalah kendaraan yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pada saat peristiwa Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-cirinya? Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan di dalam kitabnya, kitab Bahjatul Wasail, beliau juga mengambil daripada syarah Risalatul Jami'ah karangan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi sebelum kita buka kitabnya, itu Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi ini, gurunya adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Imam Kutub, yang mengarang daripada Ratibul Haddad yang sering kita baca dari masjid. Gurunya lagi yaitu Syekh Al-Habib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang daripada Ratib Al-Attas. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya buraq ini lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Ini dalam kitab tersebut dikatakan tentang ciri-ciri buraq. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu, pada saat peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi, banyak sekali orang yang murtad. Banyak sekali orang yang imannya hancur. Karena kenapa? Dia lebih menggunakan akal, lebih menggunakan logikanya. Padahal peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kehendaknya Allah. Manusia tak tahu apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mentakdirkan, apapun akan terjadi. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hadirat, mari sama-sama terakhir kita membaca lagi sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Nanti di yaumul akhir kita akan ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya oleh baginda Rasulullah bukanlah daripada saudara-saudaranya ataupun siapapun, melainkan umatnya, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan analaha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi
bersyukur bisa hadir pada acara yang mulia ini, karena saya syutingnya juga dekat ya, di Mandiri sini di dalam. Jadi saya tadi habis dari sana siap-siap lalu ke sini. Saya alhamdulillah sangat bersyukur karena tidak sah saya bekerja di sana, tapi saya tidak hadir dalam acara yang mulia ini. Acara tentang bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah SAW. Acara di mana kita jika masuk dalam acara ini, maka hati kita akan dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan tentu dengan mencintai baginda Rasulullah SAW, kita pun mencintai sahabat beliau. Mencintai sahabat beliau karena baginda Rasulullah. Mencintai Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah, karena baginda Rasulullah SAW. Jika kita pengen dekat dengan baginda Rasulullah, maka ingatlah daripada salah satu wasiat dari baginda Rasulullah. Adibu auladakum bi thalathatin hisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wa hubbu ahlul bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir ialah tilawatul Quran, orang membaca Al-Quran. Kita mencintai baginda Rasulullah, bagaimana caranya? Dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita menceritakan bahwa bagaimana indahnya, sempurnanya baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, Ahlul Bait, mencintai keluarga baginda Rasulullah SAW. Saya ingin memberikan satu qasidah. Sebenarnya saya sudah banyak memberikan qasidah ini, kepada semua berbagai acara, alhamdulillah. Tapi ini harus saya berikan juga kepada antum-antum semua yang hadir pada acara ini. Saya memiliki kakek, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Beliau pada saat itu sedang sakit. Saya bersama beliau ada di kamar beliau. Pada saat saya berdoa, beliau membisiki telinga saya. Memang saya pengen kalau saya itu sering baca qasidah di depan beliau. Senang kalau saya baca qasidah, tangan di tangan. Baca ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Arhamar Rahimin bijahi Rasulullah SAW. Ini perkataan beliau. Beliau membisiki kuping saya dengan perkataan apa? Sayyidina Ali Hasan Al-Husain. Ini adalah pertanda beliau bahwasanya beliau ingin dibacakan qasidah tentang keluarga Nabi, yaitu inna fil jannati nahran min laban li aliin wa husain wa hasan. Yang bunyinya seperti ini. Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliin wa husain wa hasan, li aliin wa husain wa hasan. Bahwasanya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu keluarga baginda Rasulullah SAW. Lanjut lagi baiknya. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana. Mencintai keluarga beliau, keluarga baginda Rasulullah SAW adalah kewajiban bagi kita. Wa bihadzal hubbi lana khashmihan hubbi. Dan dengan kecintaan ini kita tidak pernah takut daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, dan barang siapa yang mencintai mereka, yaitu keluarga baginda Rasulullah SAW. Wa man kana muhibban lahum yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min
kita bahwa ulama-ulama zaman dulu sering membaca ini, yaitu inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa husainin wal hasan. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah setengah jam. Mudah-mudahan kita datang pada acara tabligh akbar yang mulia ini, acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil fadilahnya yang masya Allah sangat banyak, dan juga kita hadir pada acara ini lebih mencintai kepada baginda Rasulullah SAW. Hati kita lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga anak-anak kita menjalankan soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan juga kepada semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini Pak Fakir sampaikan, kurang lebih Fakir mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.